Partai Keadilan Sejahtera berjanji siap menggagalkan hat-trick kemenangan PDI Perjuangan. Itu kata Pak Andi Azizi. Entah apa dasarnya. Pokok bicara duluan. Kita tahu orang-orang PKS ini hanya banyak bicaranya, meski prakteknya nol. Tidak perlu berpikir serius ancaman mereka menggagalkan hat-trick PDI Perjuangan. Ngurus koalisi perubahan saja sampai sekarang tidak jelas. Kan ini memasuki bulan kelima para pendukung baca pres Pak Anies berkoalisi. Apakah sudah ada kandidat siapa baca presnya? Mau kapan deklarasinya? Menjawab urusan mereka sendiri saja bingung. Kok mau sesumbar menghentikan menang berturut-turut? Sebelum menghentikan PDI Perjuangan atau sembari menyiapkan deklarasi koalisi perubahan, bagaimana mereka menghadapi Partai Gelora? Sementara PDI Perjuangan sendiri sampai sekarang kan nggak pernah mikir akrobat politik PKS. Soalnya memang tidak level, tidak sepadan. Mereka ini tidak pernah yang namanya menghargai pemimpin nasional, Presiden Indonesia. Memangnya PKS ada di mana? Kok tidak mau menghargai Pak Jokowi? Mau bukti mereka tidak menghargai Presiden? Mbok itu pas hari ulang tahunnya Rakernas atau kegiatan partai sesekali mengundang Presiden. Loh, maksud saya Presiden tidak akan pernah meminta, nggak ada urusan. Wong agenda beliau saja banyak minta ampun, nggak cuma pidato di sana di sini seperti capresnya Koalisi Perubahan. Etika politik itu tetap harus dijaga, dikedepankan. Pantas pemilih PKS makin berkurang, termasuk elektabilitasnya. Lah kelakuan mereka saja begitu. Takut Presiden tidak datang. Begitu alasan kalian. Mbok jangan suuzon. Katanya parpol berideologi Islam. Kok suuzon dikedepankan? Parpol kecil-kecil saja mengundang Pak Jokowi, juga beliau mau hadir loh. Ada PSI, Perindo, Hanura, PBB mengundang beliau. Buktinya datang kan? Jangankan partai. Muktamar Pemuda Muhammadiyah saja Pak Jokowi bersedia membuka acara loh. Kurang baik apa beliau ini? Pernyataan Pak Andi ini jelas-jelas malah merugikan PKS sendiri. Tidak perlu membuka konfrontasi dengan partai besar. Nanti malah diserang balik, malah emosi. Lagian, Pak Andi ini bilang, dengan mengusung Pak Anies, maka punya potensi kuat untuk menang. Jangan mimpi Pak, jangan asal bicara. Kalau cuma asal bicara, tuh anak-anak PAUD sama anak-anak TK pintar sekali untuk bicara. Cita-citanya malah pengen jadi presiden. Apa ya terus besoknya langsung jadi? Enggak toh? Potensi menangnya dari mana? Dari sisi elektabilitas Pak Anies saja, sampai Februari di berbagai lembaga survei juga masih kalah. Di bawah Pak Prabowo. Apalagi sama Pak Ganjar. Lalu survei elektabilitas parpol hanya Nasdem yang elektabilitasnya naik. Sedangkan PKS dan Demokrat malah turun. Pak Andi Azizi kemana waktu Pilpres 2014 dan 2019? Tidur Pak. Jelas sekali kok Pak Prabowo kalah dari Pak Jokowi, calon presiden yang diusung PDI Perjuangan. Keyakinan menang itu dari mana? PDI Perjuangan belum mengumumkan bakal capresnya. Bukan berarti karena tidak punya. Mereka itu partai besar dengan rencana besar. Sedang menyiapkan infrastruktur untuk menghadapi pemilu dan pilkada serentak. Ini bukan main-main karena baru pertama kali diselenggarakan. Makanya bagi PDI Perjuangan konsolidasi internal dibutuhkan. Jangankan bakal calon presiden, calon kepala daerah potensial itu banyak di PDI Perjuangan. Mereka sedang mengkalkulasi, simulasi, menghitung dengan serius pemilu, Pilpres dan Pilkada 2024. Ini bedanya dengan Nasdem, PKS, dan Demokrat.
Anggota koalisi perubahan ini kan paling fokusnya cuma memenangkan pemilihan di beberapa daerah. Calon kepala daerah juga stoknya cuma 1 atau 2 orang. Sementara PDI Perjuangan jangankan calon kepala daerah, calon presiden itu ada beberapa orang. Pak Andi pasti tahu siapa mereka itu loh. Ada Bu Tri Risma Harini, Pak Basuki Hadimulyono, Pak Basuki Cahaya atau Pak Ahok. Pak Andi masih ingat Pak Ahok kan yang bikin PKS ketar-ketir karena kinerjanya hebat. Lalu ada Pak Ganjar Pranowo dan ada Mbak Puan. Banyak banget kan? Dan siapapun partai diajak koalisi pasti mau, Pak. Kenapa parpol diajak koalisi PDI Perjuangan mau? Potensi menangnya besar sekali. Lah kalau koalisi perubahan, potensi menangnya di mana? Lah bakal capresnya saja kan nggak punya. Maksud saya, Pak Anies kan bukan kader parpol, anggota koalisi perubahan toh. Milih bakal cawapres saja pakai bertengkar duluan antara Pak Aher atau Mas Ahaye. Sekarang malah diserahkan ke Pak Anies. Pak Andi, yakin potensi menang? Sebutkan coba, kapan ketiga ketua umum parpol koalisi perubahan pernah bertemu? Kapan dan di mana? Saya pengen tahu itu. Sederhananya, menemukan Pak Ahmad Saiku Presiden PKS, Pak Surya Paloh Ketua Umum Nasdem, dan Mas Ahaye Ketua Umum Demokrat saja belum bisa loh. Tuh, bakal capresnya Pak Anies malah yang muter-muter kepayahan menemui ketua partai. Seperti kemarin, Pak Anies kemarin datang dan bertemu lagi dengan Mas Ahaye. Saya tanya, apa bedanya pertemuan pertama mereka dengan yang sekarang? Apa dulu itu hanya kenalan? Sekarang bertemu bicara koalisi. Sudah gitu Pak Anies, hadirnya sejumlah kader Demokrat menggambarkan semangat perubahan dan perbaikan. Bolak-balik bicara perubahan, tapi perubahan apa tidak jelas. Apanya yang mau dirubah Pak Anies? Yang jelas dong kalau bicara. Negara ini urusannya banyak, infrastruktur, keamanan, kehutanan, pendidikan, budaya, dan berbagai urusan lain. Lalu yang mau dirubah yang mana? Semuanya. Caranya gimana? Merubah jadi bagaimana? Gimana caranya perubahan itu dilakukan? Tak jamin tidak bisa menjawab mereka. Pak Anies bilang, perjalanan perjuangan bakal panjang, membutuhkan stamina, membutuhkan kesiapan, membutuhkan ketangguhan. Mbok langsung saja toh Pak Anies, membutuhkan duit juga enggak? Kalau dulu maju pilkada DKI butuh 92 miliar. Itu Demokrat didatangi, harus setor berapa gitu. Bilang saja, jangan diem-diem begitu. Mas Ahaye nanti nggak paham maunya dengan itu apa. Wes toh, bloko suto aja, apa adanya. Bilang jujur. Mas Ahaye sampaikan ke Bapak kalau Pak Anies butuh 500 miliar gitu loh. Nanti kalau menang ya tidak dikembalikan. Lah kalau kalah? Lah memang lah menang saja tidak dikembalikan, apalagi kalau kalah. Lucu sekali memang ini. Ini Mas Ahaye lugu banget kayaknya. Dalam menjawab pernyataan Pak Anies berkata, kalau ingin perubahan dan perbaikan, mari satukan energi, semangat untuk bisa memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Katanya Pak Anies bisa memimpin perubahan dan perbaikan bagi Indonesia. Lah, serius itu Mas? Perubahan dan perbaikan? Perubahan dan perbaikan Jakarta saja gagal. Slogan sebagai bakal capres saja nyolong dari Pak Heru Budi. Gimana mau memenangkan pilpres? Mimpi kali ya? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia, info terkini Widya. Sampai ketemu, salam sedulur kental, sedulur Widya.